Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti proses mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kabar dan kesiapan para pihak, baik penggugat dan kuasa hukumnya maupun tergugat dan kuasa hukumnya. Pertama-tama kepada Bapak penggugat dan kuasa hukumnya, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah siap untuk mengikuti mediasi? Alhamdulillah sehat Pak. Saya siap mengikuti mediasi pada hari ini. Alhamdulillah Pak Mediator, saya juga siap mengikuti mediasi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat, saya juga siap untuk mengikuti mediasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti mediasi hari ini. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan siap untuk mediasi pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, sebelumnya juga perkenalkan saya Gaza Mulia Lubis SHMH selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Semarang. Saya perwakilan dari Pengadilan Agama Semarang di sini akan memimpin jalannya mediasi pada hari ini terkait masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak terkait, yaitu terkait permasalahan ekonomi syariah, khususnya tentang penyelesaian pembiayaan murabahah. Saya berharap di sini kita dapat menemukan jalan tengah atau solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya sebagai mediator bertugas untuk memimpin proses mediasi terkait permasalahan yang sedang Bapak-bapak hadapi. Sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan bagaimana ruangan di sini, Bapak-bapak sekalian. Apakah nyaman? Apakah cukup dingin? Nyaman. Cukup nyaman ya? Ya, nyaman Pak. Oke, baik, kalau sudah cukup nyaman, berarti kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian yang telah memilih proses mediasi pada kali ini, karena proses mediasi ini akan memakan waktu yang lebih cepat dan murah dan akan menghasilkan win-win solution. Maksudnya adalah para pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan. Dan proses mediasi ini sifatnya tidak formal, jadi Bapak-bapak silahkan santai saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan dirinya secara singkat, supaya kita saling mengenal dan suasananya bisa lebih kondusif. Untuk memulai, saya persilahkan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Mediator atas waktunya. Perkenalkan, di sini saya Satria Abdul Santo, alamat domisili itu Jalan Kota Baru, Kota Semarang. Saya di sini bekerja di bagian kepala cabang KPPS Bina Hayalin Kota Semarang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ahmad Duta Prima Pahepi, SHMH, berkantor di Jalan Veteran nomor 22 Semarang. Hari ini saya hadir sebagai kuasa hukum dari Bapak Satrio untuk mendampingi beliau dalam proses mediasi ini. Oke. Selanjutnya kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Ja'far Muhammad Yahya, rumah saya di Jalan Gatot Subroto di Semarang. Saya di sini sebagai yang meminjam kepada saudara Satrio. Dan kemudian saya perkenalkan Frikaldo Matius Barat, SHMH. Kantor saya berkedudukan di Jalan Sudirman, Semarang. Dan saya sebagai kuasa hukum dari tergugat Pak. Oke, terima kasih para pihak yang sudah memperkenalkan dirinya sebelumnya. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita kenalan. Iya kan? Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan sebelumnya, apakah Bapak-bapak sudah mengetahui apa itu mediasi sebelumnya dari pihak penggugat? Yang saya tahu itu cuma sedikit Pak, nggak tahu lebih banyak lah. Mediasi itu cara menyelesaikan masalah atau sengketa dengan cara berdialog seperti ini atau musyawarah dengan menemukan jalan tengahnya seperti itu. Oke, dari pihak tergugat?
Yang saya tahu mediasi itu untuk penyelesaian sengketa secara lebih mudah gitu Pak, supaya apa? Kita punya kesepakatan perdamaian dalam sengketa ini. Oke. Jadi Bapak-bapak mungkin sudah tahu ya sedikit tentang apa itu mediasi. Tapi di sini perlu saya jelaskan sedikit lagi terkait dengan mediasi. Jadi sesuai pasal 1 angka 1 Perma Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2016, mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu dengan oleh mediator, yaitu saya sendiri. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak akan saling berdialog dan berunding, bermusyawarah untuk memberikan ruang dialog yang kondusif agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai secara sukarela dan menguntungkan bersama. Seperti yang saya bilang di awal, yaitu win-win solution. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan peran dan tugas saya di sini. Saya hadir di sini sebagai fasilitator netral, bukan pengambil keputusan ataupun hakim. Dan tugas saya di sini hanya membantu memfasilitasi komunikasi agar jelas dan efektif. Jadi saya juga mohon kepada bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara terbuka serta saling menghargai selama proses mediasi ini berlangsung. Apakah bisa disepakati? Sepakat Pak. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai memasuki proses mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib tentunya dalam proses mediasi kita pada kali ini. Yang pertama-tama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, yang dimana nanti apabila salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon pihak yang lain untuk diam dan mendengarkan, tidak menyela pembicaraan, tidak interupsi, apalagi menyerang pihak lain. Jika sudah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal dari para pihak. Saya juga akan mencoba mendefinisikan permasalahan, menentukan arah agenda pembicaraan, serta mengidentifikasi pokok permasalahan yang terjadi. Jika sudah juga, kita akan memasuki tahapan negosiasi. Apakah bisa disepakati? Bisa Pak. Sepakat Pak. Dan setelah negosiasi nanti sudah tercapai kesepakatan, maka kita akan menyusun yang namanya kesepakatan akhir dan akan dituangkan dalam akta perdamaian. Lalu yang terakhir, selama proses negosiasi ini berlangsung akan ada kemungkinan, artinya bisa terjadi, bisa juga tidak, di mana saya selaku mediator akan meminta pertemuan secara terpisah kepada para pihak dengan kuasa hukumnya, atau biasa disebut kaupus. Ya, di mana kaupus ini adalah pertemuan yang dilakukan oleh mediator, yakni saya sendiri dengan para pihak secara terpisah. Jadi ketika saya berbicara dengan salah satu pihak, pihak yang lain dipersilahkan untuk menunggu di luar dan akan mendapatkan giliran berikutnya. Serta para pihak yang akan berdiskusi dengan saya tidak perlu khawatir, karena saya akan menjaga kerahasiaannya dan tidak akan berpihak kepada salah satu pihak dalam proses mediasi pada hari ini. Bagaimana para pihak? Apakah sudah cukup jelas dengan penjelasannya? Jelas Pak. Jelas. Jelas sekali. Jika sudah cukup jelas dan sudah paham, bisa kita mulai sesi mediasi pada hari ini. Untuk penjelasan pertama, saya akan persilahkan kepada pihak penggugat dan kuasa hukum untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Mediator. Sebetulnya kami dari KPPS Binama telah memberikan pembiayaan murabahah sebesar 157.570.000 pada tergugat pada Januari 2024 untuk modal proyek yang ada di Sragen. Pembayaran seharusnya dilunasi pada Februari 2024. Namun sampai pada batas waktu, pihak tergugat lalai. Kami telah memberikan 3 kali surat peringatan dari bulan Juni, Juli hingga September.
tapi nggak ada pelunasan sampai saat ini. Oke. Benar Pak Mediator, perjanjian pembiayaan itu sah karena memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan oleh karenanya mengikat penggugat dan tergugat, bahkan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, tergugat berkewajiban penuh melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah yang menetapkan bahwa nasabah wajib membayar harga barang beserta margin pada waktu yang telah ditentukan. Namun, tergugat tidak melunasi kewajibannya, sehingga ini merupakan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib menagih biaya, rugi, dan bunga. Bahkan Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 menegaskan nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran dianggap melakukan pelanggaran prestasi. Kami pun telah mengeluarkan surat peringatan tanggal 5 Juli hingga 5 Juni 2024, surat peringatan 2 tanggal 2 Juli 2024, dan surat peringatan 3 tanggal 11 September 2024. Tetapi tetap tidak ada itikat baik dari pihak tergugat. Oke, jadi bisa saya ambil kesimpulan dan saya ingin sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin memastikan kembali kepada pihak penggugat dengan kuasa hukumnya. Jadi pokok permasalahannya di sini adalah soal tunggakan pelunasan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh tergugat. Apakah betul demikian? Iya Pak, kami ini hanya menginginkan pelunasan sesuai kesepakatan. Tapi sementara itu pihak tergugat ini lalai terus hingga sampai saat ini juga. Kuasa hukum? Betul Pak Mediator, kami hanya menuntut pelunasan sesuai kesepakatan. Oke, selanjutnya sebelumnya terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilahkan dulu kepada tergugat dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kepadanya saya persilahkan. Ya Pak, kami benar meminjam uang untuk murabahah proyek ini sebesar 157 juta Pak. Tapi kami tidak membayar ini bukan termasuk lalai Pak, tapi karena tertunda faktor pihak ketiga. Itu juga bukan kesalahan kami Pak. Dana yang masuk itu telat, jadi pelunasan juga ikut tertunda Pak. Benar Pak Mediator, klien kami mengakui adanya kewajiban untuk melunasi pembiayaan murabahah tersebut. Namun perlu dipahami bahwa keterlambatan pembayaran ini bukan karena etikat buruk, melainkan karena force majeure atau keadaan memaksa yang berada di luar kendali klien kami. Tapi Pak Mediator, ini udah berbulan-bulan kami nunggu. Janji-janji pembayaran selalu ditunda. Koperasi kami tidak bisa terus menanggung kerugian seperti ini. Koperasi kami membutuhkan uang tersebut untuk meminjamkan kepada pihak lain. Oke. Kami memahami kondisi tergugat, tapi asas fakta sub servanda harus ditegakkan. Kesepakatan yang telah wajib dipatuhi, bila lalai maka langkah hukum berupa lelang jaminan bisa ditempuh. Kami juga udah berusaha semaksimal mungkin Pak. Kami udah mencoba berbagai cara, tapi kami terkendali. Kami juga manusia Pak. Kami udah berusaha keras, kondisi tidak mendukung. Kami bahkan menjual beberapa aset untuk melunasi hutang-hutang itu, tapi tidak bisa Pak. Dan proyek ini masih mengadakan pembangunan. Kami sudah memberikan surat peringatan kepada Bapak, tapi Bapak ini nggak ada itikat baik sama sekali. Kami bisa menerima pembayaran bertahap asalkan komitmen jelas, tertulis, dan jaminan kendaraan dan truk tetap terikat. Jika lagi kami bisa berhak menempuh jalur hukum. Baik Pak, kami setuju dengan pendapat Bapak. Baik, saya mohon para pihak untuk tidak saling menyela, untuk menenangkan diri sebentar. Sesuai peraturan kita di awal, kita sudah sama-sama sepakat untuk membahas satu persatu persoalan ini dengan tertib. Jadi selanjutnya
Untuk kepada pihak penggugat, masihkah ada yang ingin disampaikan? Saya mengakui ada keterlambatan, tapi saya juga mengalami kendala keuangan. Saya ingin menyelesaikan dengan cara yang adil dan tidak berlebihan. Saya sudah benar-benar berusaha, Pak Mediator. Proyek yang seharusnya menjadi pemasukan untuk kami menimbulkan kerugian karena pandemi yang berkepanjangan ini. Saya takut kalau saya membayar hutang ini secara langsung, maka usaha ini akan gulung tikar. Pak Mediator, perlu saya sampaikan bahwa klien kami sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya konkret untuk menyelesaikan kewajiban ini. Nah, namun kondisi objektif di lapangan memang tidak mendukung. Kami mengusulkan agar dibuat penjadwalan pembayaran yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi cash flow klien kami yang tergantung pada pencairan dana proyek. Kami bersedia memberikan laporan berkala mengenai proses penyelesaian proyek sebagai bentuk transparansi kepada pihak penggugat. Kami mengerti situasi Bapak, tapi kami juga memerlukan hak kami agar tidak dirugikan. Jika dibiarkan ini akan mempengaruhi pada pihak lain yang bergantung pada pembiayaan ini. Oke, jadi sedikit saya jelaskan ya dari penyampaian yang sudah saya disampaikan oleh kedua belah pihak. Jadi menurut saya inti masalahnya di sini ialah yang pertama, penggugat itu menginginkan menuntut pelunasan pembiayaan sesuai akad yang sudah bapak-bapak buat sebelumnya. Yang kedua, tergugat di sini mengakui bahwa dia wan prestasi, tidak melunasi pembiayaan akad murabahahnya sesuai waktu, tapi dia pihak tergugat memiliki itikat baik untuk meminta penjadwalan ulang. Nah, kepada Bapak Yahya, apakah kendaraan dump truck Mitsubishi tahun 2013 yang sudah Anda jadikan jaminan itu masih dalam kondisi baik? Masih dalam kondisi baik, Pak, dan kami nggak akan lari dari tanggung jawab ini, Pak. Benar Pak Mediator, kendaraan jaminan tersebut masih dalam kondisi baik dan operasional. Klien kami bahkan masih menggunakan kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka mengumpulkan dana untuk pelunasan. Nah, kami berkomitmen bahwa jaminan tersebut akan tetap utuh dan tidak akan dipindahkan sampai kewajiban lunas. Baik, itu harus tetap jadi jaminan. Kalau ada pelanggaran lagi, kami akan menempuh jalur hukum. Kami bukan penipu, Pak. Kami akan terus bertanggung jawab. Saya tidak bilang begitu, tapi fakta di lapangan Bapak ini menunda terus sampai sekarang. Baik, cukup para pihak. Sesuai perjanjian di awal, tidak ada yang boleh mencela pembicaraan dan tidak boleh menyerang satu sama lain. Ingat, ini adalah forum mediasi. Kita di sini akan mengutamakan itikat baik dari para pihak. Kita ingin mencari solusi, bukannya saling menyalahkan. Kita belum mendapatkan sisi solusi dari mediasi kita pada hari ini. Bagaimana kalau kita adakan kaukus? Dan untuk pertama mungkin saya akan berbicara dengan pihak penggugat dan kuasa hukumnya terlebih dahulu, dan pihak tergugat dan kuasa hukum boleh menunggu di luar terlebih dahulu. Baik, yang pertama kepada Bapak Satrio, terima kasih sudah hadir dan bisa dijelaskan apa yang menjadi kekhawatiran utama dari permasalahan kantor Bapak? Yang sebenarnya kami khawatirkan Pak Mediator dapat pembiayaan sebesar 157 juta itu, karena sampai saat ini belum dilunasi. Kami sudah bertiga kali peringatan tapi belum ada penyelesaian. Saya paham. Apakah kantor Bapak masih membuka peluang untuk melakukan penjadwalan pembayaran ulang? Asal ada itikat baik dan jadwal pembayaran jelas, kami bersedia. Baik, jadi fokus Bapak di sini adalah jaminan kepastian pembayarannya. Dan kalau pihak lawan mampu membayar bertahap dalam jangka waktu 5 bulan, apakah Bapak bisa menerima? Selama mereka disiplin sesuai jadwal, kami bisa mempertimbangkannya. Baik. Tetapi kami perjalanan mobil dump truck yang dijadikan angguran harus bisa kami tunasi lunas. Baik, berarti Bapak bersedia dengan damai dengan syarat pembayaran dicicil 5 bulan dan anggunan tetap di bawah pengawasan kantor Bapak sampai lunas. Benar begitu? Betul Pak. Baik, kalau begitu kita tutup sesi kaukusnya dan saya akan berbicara dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Boleh. Dan Bapak menunggu di luar. Siap.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada pihak tergugat sudah menunggu di luar. Saya ingin mendengar pandangan Bapak. Apa yang sebenarnya membuat Bapak menjadi tertunda pembiayaannya? Proyek kami di Sragen sempat tertunda pembayaran dari pihak pemerintah daerah. Jadi arus kas terganggu, kami tetap berkomitmen melunasi kewajiban, Pak. Baik, apakah Bapak saat ini sudah bisa memperkirakan kemampuan pembayarannya tiap bulan? Kami kira-kira mampu 37 juta per bulan mulai bulan April ditambah pelunasan margin lebih awal. Baik, berarti Bapak siap membayar dengan margin terlebih dahulu pada 20 April 2025 sebesar 7,5 juta, lalu 4 kali cicilan berikutnya sejumlah Rp37.500.000 hingga Agustus 2025. Ya, kami sanggup, kami ingin nama baik kami di koperasi tetap terjaga. Baik, saya apresiasi atas pendapat Bapak dan akan saya sampaikan kepada pihak penggugat, dan apabila mereka setuju bisa kita tuangkan ke dalam akta perdamaian. Dan kalau begitu saya panggilkan sebentar. Baiklah, Bapak-Bapak sekalian, setelah berbicara dengan masing-masing pihak, saya melihat semangat damai yang sama antara penggugat dan tergugat. Dan apakah semua sepakat dengan rincian yang telah disebutkan tadi? Sepakat, Pak. Baik, maka kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam akta perdamaian yang berisi jadwal pembayaran nilai dengan total Rp157.570.000 dengan ketentuan jaminan mobil dump truck tersebut sampai lunas. Dan setelah ini mohon kedua pihak untuk menandatangani akta perdamaian yang telah saya buat, dan semoga ini menjadi akhir yang baik dan menjadi dasar pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan ini. Baik, mungkin bisa saya bantu rumuskan penjadwalannya, yaitu yang pertama yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat dan tergugat, yaitu mereka meminta untuk merumuskan ulang penjadwalan pembayaran hutang yang akan mereka bayarkan, yaitu yang pertama pada tanggal 20 April 2025 pihak tergugat akan membayarkan sejumlah uang yaitu Rp7.570.000 untuk pembayaran marginnya di awal. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2025 pihak tergugat kembali melakukan pembayaran cicilannya sejumlah Rp37.500.000. Begitu seterusnya pada tanggal 20 Juni 2025 pihak tergugat akan kembali membayarkan cicilannya dengan jumlah Rp37.500.000. Selanjutnya pada 20 Juli 2025 kembali membayarkan sejumlah Rp37.500.000, dan terakhir jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan jumlah Rp37.500.000. Apakah benar? Benar, Pak. Benar. Oleh karena itu, bagaimana? Apakah kedua belah pihak sepakat dengan perjanjian baru ini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya? Ya. Baik, akan saya ulang dan rincikan kembali kesepakatannya dari awal secara keseluruhan. Yang pertama, tergugat akan melunasi sisa pembiayaan akad murabahahnya sebesar Rp157.570.000 dalam 5 tahap mulai dari periode bulan April sampai Agustus 2025. Kedua, kendaraan jaminan yang sudah dijaminkan di awal berupa 1 unit dump truck Mitsubishi Fuso tahun 2013 yang masih dalam keadaan kondisi baik. Yang ketiga, jika terjadi kelalaian di kemudian hari, penggugat dengan kuasa hukumnya berhak menempuh jalur hukum dan melelang kendaraan jaminan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, biaya perkara ini akan ditanggung secara bersama-sama. Bagaimana para pihak? Apakah ada yang keberatan? Tidak, Pak. Oke, cukup.
asalkan tidak ada tambahan bunga dan atau tambahan-tambahan lainnya, kami setuju, Pak. Oke. Nggak ada Bapak, kami hanya minta komitmen dari Bapak saja. Baik, jika semua sudah setuju, tidak ada penambahan bunga, lalu sudah ada penjadwalan ulang untuk pembayaran, kita bisa lanjutkan ke penandatanganan akta perdamaian yang akan kita lakukan. Dan setelah ini kita berarti sudah sampai kepada titik temu. Apakah Bapak penggugat dengan kuasa hukumnya dan tergugat dengan kuasa hukumnya sudah benar-benar menyetujui ketentuan ini sebagai kesepakatan? Setuju Pak Mediator. Setuju Pak Mediator. Setuju, Pak. Kami juga siap berkomitmen dengan syarat tersebut. Saya juga ingin masalah ini selesai dengan cara yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita sudah menemukan titik temu dari permasalahan ini. Saya bersyukur mediasi ini bisa membawa hasil positif kepada kedua belah pihak. Dan akan saya ulangi lagi untuk terakhir kalinya ringkasan kesepakatannya, yaitu yang pertama, pembayaran sejumlah Rp157.570.000 yang akan dilakukan dalam 5 tahap mulai dari 20 April hingga 20 Agustus 2025 yang akan dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, jaminan kendaraan dump truck tersebut masih berlaku. Yang ketiga, kedua belah pihak sudah bersepakat berkomitmen untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Terima kasih. Saya berharap dengan perdamaian ini kita dapat menuai manfaatnya bersama. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan semoga hubungan kita selalu terjaga. Oke, jadi karena sudah sama-sama ini mungkin pihak penggugat dan tergugat bisa bersalaman terlebih dahulu sebagai tanda kalau urusannya kan sudah kelar nih, sudah dapat jalan tengah. Baiklah, dengan ini mediasi resmi saya tutup. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Semoga kedamaian dan keadilan senantiasa menyertai kita semua. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.